Shalom, selamat datang di video saya. Saya ingin menjelaskan perbedaan antara Esa dan Trinitas. Allah yang Esa dan Allah Trinitas. Jelas kedua kata itu berbeda maknanya. Esa dari bahasa aslinya ehad yang artinya satu. Dan Trinitas tiga tapi satu, atau Tritunggal tiga tapi tunggal. Apa yang tiga di sini? Ya tiga Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ini konsep Trinitas. Jadi sekali lagi konsep Trinitas. Kenapa sampai disebut Tri? Karena menunjukkan jumlah. Tiga pribadi Allah. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Berbeda dengan konsep Alkitab. Allah itu Esa, ehad, satu Allah, yaitu Bapa, dan Anak sebagai Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Ketiganya adalah satu. Inilah konsep keesaan Allah itu. Jadi kalau Trinitas satu dibagi atau dibedakan jadi tiga Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tetapi konsep Alkitab, Allah itu Esa, satu Allah, yaitu Bapa dan Anak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi kita di sini sudah melihat perbedaan antara Esa dan Trinitas. Jadi kedua kata itu berbeda maknanya. Sekali lagi saya mau tekankan di sini, yang lebih tepat Allah itu Esa, bukan Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Kenapa? Karena Allah Trinitas atau Tritunggal lebih menunjukkan jumlah. Tetapi Allah itu Esa tidak menunjukkan jumlah. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami kedua perbedaan antara Esa dan Trinitas. Jadi yang lebih tepat dan benar sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab, bahwa Allah itu Esa, satu Allah, tidak menunjukkan jumlah, dan memang satu Allah. Berbeda dengan Trinitas atau Tritunggal, lebih menunjukkan kepada tiga pribadi Allah atau tiga Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Sebagai contoh perkataan Yesus, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, bagaimana Trinitas mau menggambarkan hal ini? Ya tidak bisa. Yang paling tepat menggambarkan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ya Allah itu Esa, keesaan Allah itu yang lebih tepat. Untuk lebih jelas, coba kita perhatikan ayat Alkitab yang berbunyi demikian. Baptislah mereka
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan dengan benar dan saksama, baptislah mereka dalam satu nama atau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan dalam nama-nama. Jadi di sini jelas terlihat bahwa Allah itu satu. Allah itu esa, tidak terbagi dan tidak terpisahkan dan tidak dibedakan. Tetapi oleh doktrin Trinitas membaginya, membedakannya. Satu terbagi atas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Inilah perbedaan antara konsep Alkitab dengan konsep Trinitas. Jadi, sekali lagi, konsep Alkitab tentang Allah sudah sangat jelas bahwa Allah itu esa, bukan Trinitas. Esa yaitu satu Allah, yakni Bapa dan Anak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu atau esa. Seperti perkataan Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi konsepnya bukan lagi dua pribadi, tapi satu. Demikian juga bukan pula tiga pribadi Allah yang berbeda, tetapi satu pribadi Allah. Inilah konsep keesaan Allah itu. Tetapi sebaliknya, oleh konsep Trinitas, satu Allah dibagi atau dibedakan menjadi tiga pribadi Allah atau tiga Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Jelas hal ini bertentangan dengan konsep Alkitab, yaitu Allah itu esa, satu Allah, bukan tiga atau Trinitas. Dengan kata lain, esa atau ehad itu satu yang bersifat jamak, bukan tiga atau Trinitas sebagai konsepnya. Jadi jelas bahwa esa itu bukan Trinitas dan Trinitas bukanlah esa. Jadi jelas kedua kata itu berbeda. Mari kita lebih jauh lagi meninjau ke dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bagaimana dengan Perjanjian Lama? Apa kata Perjanjian Lama tentang Allah itu? Kalau kita melihat pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah Allah. Lalu Roh Allah melayang-layang
di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah. Jadi pada perjanjian lama ada Allah, ada firman-Nya, ada roh Allah. Ketiganya adalah satu. Inilah yang dimaksud dengan kata kita pada Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita di sini bentuknya jamak. Jadi kita menunjuk kepada Allah yang esa. Satu Allah. Jadi satu di sini bersifat jamak, plural. Satu berbeda dengan tunggal. Tunggal itu satu-satunya. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Kembali hal yang sama dengan perjanjian lama. Baiklah kita. Pada perjanjian baru, kata kita menunjuk kepada Allah yang esa. Satu Allah. Lebih lanjut, mari kita perhatikan ayat Alkitab berikut ini. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita perhatikan, baptislah dalam satu nama atau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi bukan dalam nama-nama. Inilah konsep Allah itu esa. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mencatat bahwa Allah itu esa. Satu Allah, bukan Trinitas. Satu Allah atau ehad atau esa yaitu Bapa. Nah, di dalam Bapa ada firman-Nya dan roh-Nya. Firman itulah yang turun menjadi manusia Yesus. Dan roh-Nya itulah yang keluar sebagai penolong atau roh kebenaran untuk menolong kita, menginsafkan kita. Inilah konsep Allah itu esa, konsep keesaan Allah yang berbeda dengan konsep Trinitas. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, Trinitas itu lebih menunjukkan kepada jumlah 3 pribadi Allah atau 3 Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Trinitas itu adalah sebuah konsep manusia, buatan manusia. Sekitar abad, katakanlah abad ketiga atau kedua. Jadi doktrin Trinitas adalah konsep manusia, bukan konsep Allah. Konsep Allah yaitu tadi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah itu esa, satu Allah, bukan Trinitas atau 3 pribadi Allah atau
tiga Allah. Jadi yang lebih tepat tentang Allah itu, ya Allah itu esa, bukan Trinitas. Trinitas bagi saya itu agak berbau pagan, triteisme. Terima kasih. Sekian dulu pembahasan kita mengenai perbedaan esa dengan Trinitas. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan episode yang baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jika saudara ingin berdiskusi atau berdialog dengan saya, nama saya di Facebook Donald Tinangon. Terima kasih.